Oke, teman-teman silahkan dijawab dulu deh untuk pemanasan biar pada semangat dengerin materi saya sebentar lagi. Menurut teman-teman, satu kunci sehat apa? Pasti beda-beda. Baru 2 yang jawab, yang lain apa kunci sehatnya? Ayo, ketik dulu. Belum pernah lihat pohonnya, ya Bu, nanti ke Bali ya, saya ajak lihat pohonnya, saya ajak manjat. Bu Marni, minum air hangat, pikiran sehat. 1, Sherly, minum air hangat dan olahraga 1, Bu. 1, Bu, jangan 2 ya. Marni, pikiran positif. Yang lain, jaga pola makan. Priska Lehan, semua diborong. Satu kunci sehat menurut teman-teman apa? Ketenangan. Ya betul ya Bu ya. Kalau punya utang gimana kita bisa sehat Bu ya? Pikiran terus jadinya nggak tenang. Olahraga, pencernaan bagus, tidur yang cukup. Suka nih saya tidur yang cukup nih. Suka saya. Saya 3 hari ini nggak tidur loh teman-teman. Ih, tamu terus saja berdatangan nggak berhenti-henti dari pagi jam 6 tuh sampai jam 11 malam itu masih datang ke rumah. Teman-teman mungkin beberapa member sudah tahu kan saya open house untuk rumah baru. Kasih selamat dulu dong. Saya open house untuk rumah baru, so hampir setiap hari dari pagi itu sampai malam terima tamu terus-terusan kan. Makanya bersyukur sekali kemarin itu saya dikasih hadiah sama Pak Direktur. Jadi kita dihadiahi gitu loh, setiap orang yang datang dihadiahi satu-satu sampel. Turnya saya dapat dan sekarang itu masih cuma beberapa kapsul aja di dalamnya. Tuh ya. Jadi betul itu tidur yang cukup, makanya kalau nggak cukup tidurnya betul-betul nggak connect pokoknya. Olahraga, pikiran rileks, olahraga, pikiran positif. Selamat ya rumah baru. Oke, makasih. Semoga menular ya hadiah dari para. Ya, apalagi belum ada yang cantik nih jawabannya. Mau tahu nggak jawaban saya? Ayo diketik dulu deh. Saya kasih 1 kunci sehat. Satu kunci sehat adalah jangan sakit. Tuh, kalau menurut saya. Iya kan? Sehat itu simple. Kuncinya hanya 1, teman-teman. Jangan sakit. Gitu, ya. Jadi semua jawabannya betul. Tapi yang paling betul jawabannya jawaban saya. Udahlah, ini sum-sum saya ya. Jawabannya terserah saya deh pokoknya. Oke. Ya. Next ya, teman yang belum kenal. Ini latar belakang saya. Ada yang baru nggak di sini? Yang baru saya kasih spesial deh. Untuk kita bisa diskusi dan tanya jawab. Ada yang baru nggak? Bisa raise hand. Sudah ada yang baru? Sudah ada 34 yang join. Ada yang baru? Hadiahnya buat Bu Prani. Ya, sudah Bu. Saya sudah dapat hadiah. Rumah baru. Purwanti baru ya. Baru tahu Paras atau baru gabung member Ibu Purwanti? Boleh tahu tinggal di mana? Silahkan di komen. Ya, yang baru kenal, saya perkenalkan ya. Teman-teman bisa baca. Teman-teman, kemungkinan besar mulai Februari kita akan turun lagi untuk ngadain seminar kesehatan offline seperti yang ada di video ini. Gitu. Jadi, silahkan teman-teman yang siap untuk mengundang kami dari pusat untuk datang langsung ke daerah teman-teman, memberikan edukasi terapi tentang pengobatan timur, kita siap untuk hadir, gitu ya. Jadi seperti apa mungkin teman-teman tanya, ada yang belum pernah tahu ya. Jadi kita bisa memberikan langsung terapi di tempat
dengan menggunakan minyak paras. Ya, jadi minyak paras kita sediain langsung dari pusat. Ya, jadi teman-teman nanti jika siap ngadain acara itu, suara saya jelas nggak ya? Jelas ya. Jadi ketika teman-teman bisa mengundang kita untuk datang ke daerah teman-teman masing-masing. Jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan adalah satu, teman-teman akan jauh lebih paham tentang terapi pengobatan tradisional, terutama dengan menggunakan rempah-rempah. Tuh. Yang kedua, teman-teman akan menjadi center agen Faras di wilayah itu. Ya, karena kita sebagai host akan memperkenalkan teman-teman adalah center agen. Jadi semua orang di wilayah itu bisa mengambil produk Faras ke teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menggemakan lagi pengobatan tradisi nenek moyang kita. Satu sisi. Yang kedua, memperkenalkan diri teman-teman sebagai agen. Ya, salah satu caranya adalah seperti itu sehingga kita bisa membuka wilayah teman-teman itu untuk mereka lebih paham tentang pengobatan. Jadi ketika semua paham, saya yakin semua akan selalu merasa berkepentingan dengan Faras, ya, sehingga penjualan setiap agen yang jadi host akan udah otomatis ya semakin bertumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi syaratnya apa? Syaratnya teman-teman cukup menyediakan tempat, bisa di ruang meeting, boleh kan biasanya restoran tuh ada ruang meeting kecil-kecil itu bisa. Yang penting cukup 100 orang lah dulu saya targetin ya. Kalau misalkan ya Bu di bawah itu bisa nggak? Saya nggak putuskan. Yang pasti komunikasikan dengan orang yang mengajak teman-teman gabung di Faras gitu, untuk yang sudah gabung. Untuk yang belum gabung bisa nggak ngadain? Bisa. Bisa, nanti saya fasilitasi, teman-teman akan saya perkenalkan dengan agen setempat. Nanti teman yang belum gabung akan berkoordinasi dengan agen setempat. Pokoknya bisa intinya gitu ya. Bisa intinya. Nyiapin apa lagi itu aja, nyiapin tempat dan nyiapin undangan 100 orang. 100 orang saya pikir keluarga aja ada 50 kayaknya ya, keluarga sepupu, sepupunya lagi, adik-adiknya sepupu banyak ya. Keluarga aja udah 50. Belum tetangga dan segala macam kayak gitu ya. Tuh teman-teman, jadi ini adalah salah satu aktivitas saya untuk turun gitu. Nanti semua petinggi perusahaan dari Februari sudah siap untuk turun ya, teman-teman. Oke, itu info. Nah, ini ada gambar nih. Kemarin saya sudah masih ingat waktu seminar saya waktu kemarin ada beberapa catatan. Ya, siapa yang ikut seminar saya kemarin ya? Bagus ya, mungkin teman-teman masih ingat ada beberapa catatan yang mungkin saya akan ulang sedikit. Satu, bahwa pengobatan herbal atau tradisional itu adalah lifestyle. Itu yang pertama kemarin. Masih ingat ya? Jadi nggak hanya dipakai ketika kita sakit. Karena struktur dari herbal itu dia harus membuat chemistry di tubuh kita. Itu sama kayak kita baru kenalan dengan orang, nggak langsung bisa ngeklik ya, pasti jabatan tangan, tanya nama dulu atau tahu karakternya dulu, baru akhirnya bisa klik. Kayak gitu ya, strukturnya itu butuh ngeklop di tubuh. Makanya dia jadikan sebagai lifestyle, dipakai setiap saat dan setiap waktu. Berkesinambungan kondisi sehat pun kita pakai. Terus berikutnya, kesimpulan berikutnya, jadi setiap senyawa kimia dalam herbal itu dijadikan pengobatan paling bagus karena apa? Karena dia mengandung enzim yang sangat cocok dengan tubuh manusia. Dia mengandung enzim yang paling cocok dengan tubuh manusia, paling match gitu. Ya, beda dengan pengobatan kimia itu memang dibuat oleh manusia, ya, bukan secara natural.
Seperti itu. Itu kemarin. Jadi ini salah satu gambar yang sudah saya juga munculkan di kemarin. Kalau monyet dikasih pisang sama uang, kira-kira monyet milih apa ya, teman-teman? Kira-kira monyetnya milih apa? Coba di komen. Ayo, siapa yang punya saudara monyet? Ada uang di sebelahnya harus dikasih pisang. Pasti monyetnya milih pisang. Iya, dia nggak mau milih uang. Padahal sebenarnya ketika dia mau pilih uang, dia bisa apa? Dia bisa beli pisang segunung, ya kan? Tapi kan dia tetap aja pilih pisang. Yang jawab pisang, oke lah, masih satu masih satu marga dengan monyet. Nggak bercanda ya. Tuh, jadi kalau dia tahu, dia harusnya pilih uang sih, saya bisa beli pisang dengan, dan bisa bagi-bagi ke banyak orang gitu kan. Sama dengan kita juga teman-teman. Kalau teman-teman disuruh milih uang, di sini pilihan pertama uang, pilihan di sini kesehatan. Ya, makan sehat, olahraga, keseharian teman-teman coba dipikir. Itu lebih banyak untuk menghabiskan mencari uang atau untuk kesehatan? Ya, pasti pekerjaan atau mencari uang. Ya kan? Padahal sebenarnya kesehatan lebih utama. Karena apa? Karena dengan sehat yang prima, kita bisa mencari uang yang banyak. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Uang yang banyak belum tentu membuat tubuh kita sehat. Tapi tubuh kita sehat bisa kita untuk mencari uang yang cukup. Itu ya. Hanya di Faras tuh komplit. Nggak hanya kita dikasih uang yang banyak, tapi dikasih sehat juga karena kita produk kesehatan. Kayak gitu ya. Nah, saya punya cerita nih, teman-teman ya, terkait dengan gambar ini sebelum masuk ke materi. Saya mau open mind dulu deh, biar teman-teman aware banget dengan dengan sehat gitu. Ya, saya punya cerita. Jadi dikisahkan ada dibuka sebuah kebun binatang baru gitu. Bagus sekali kebun binatangnya. Jadi dibuka dengan tiket harga 200.000 tiket masuk. Nggak ada yang mau karena kemahalan katanya. Terus diturunin. Ya udah di diskon 100.000 ya kan? Diskon 100.000. Masih nawar juga. Nggak mau masih mahal, kasih diskon, tawar dong gitu. Nawar lagi. Ya, akhirnya dikasih 50.000, nggak mau juga, masih minta diskon. Di diskon lagi, kasih 25.000 nggak mau juga. Akhirnya apa? Ditulis gratis gitu kan. Ya, gratis kebun binatangnya. Barulah orang-orang masuk ke kebun binatang ini, berduyun-duyun banyak sekali masuk ke kebun binatang ini. Ya, akhirnya sampai di dalam mereka keliling-keliling gitu kan, banyak sekali keliling-keliling, banyak sekali binatangnya. Nah, habis waktu ketika mau keluar, ditunjukkanlah di situ loh pintu keluarnya gitu. Ditunjukkanlah di pintu keluar itu tertulis tiket keluar harga 5 juta rupiah. Barulah orang yang di dalam kebun binatang itu berpikir, nggak bisa keluar, gimana caranya keluar? Tiketnya 5 juta. Semakin malam, binatang semakin kelaparan di dalam, gitu kan. Ada harimau, ada serigala, ada ular, ya kan? Semakin malam, semakin mereka lapar, akhirnya nggak ada pilihan. Orang-orang yang sudah terjebak di dalam itu, akhirnya mereka terpaksa untuk membayar tiket keluar sejumlah 5 juta rupiah. Yo, apa hikmah dari balik ceritanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa hikmahnya? Ya, betul. Ketika kita diajak, seperti yang saya sebutkan tadi, jadikanlah hidup sehat itu sebagai lifestyle. Hidup sehat itu sebagai lifestyle. Atau jadikanlah produk-produk Faras ini terutama ya yang herbal, yang tanpa efek samping ini, jadikanlah sebagai lifestyle hidup sehat kita.
daripada kita enggak aware dengan itu semua, gitu ya, baru sakit baru kita sadar. Ketika kita sakit, masuk rumah sakit, ayo berapapun uang kita keluarkan. Untuk beli Faras Klasik 350 kita mahal, Bu. Ada diskon nggak? Kasih nggak diskon gitu. Terus Amla 100 berapa harga Amla? 125 ya? 125 ya? Amla 125 mahal, Bu, gitu kan. Ada diskon nggak? Ya, kadang-kadang kita selalu berpikir, selalu membanding-bandingkan seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya saya udah kasih dua ibarat lah istilahnya seperti kebun binatang ini dan seperti monyet tadi. Ya, jangan kita apa namanya menomorduakan lah ketika kita sakit baru kita berani mengeluarkan semua tabungan kita untuk kita bayar sehat itu. Nggak enak hidup seperti itu, teman-teman. Nggak enak hidup seperti itu. Yang enak itu kita tetap sehat. Kalau bisa tetap punya uang banyak juga tanpa kerja. Caranya gimana? Join Faras. Iklan-iklan. Oke ya, next. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tampil berenergi dan awet muda. Jadi sehat tanpa minum obat. Walaupun buah amla ini kita minum, tapi dia bukan obat. Kembali lagi, dia adalah suplemen. Ya, yang kita bisa jadikan lifestyle, bukan obat. Makanya tetap seminar kita adalah sehat tanpa minum obat. Oke ya, next. Nah, untuk membuat tubuh sehat, benergi, dan awet muda, kali ini saya akan mengkombinasikan 3 senjata yang super duper. Itu. Apa saja tiga itu? Satu Faras, minyak obat. Saya nggak akan bahas detail ini karena teman-teman saya yakin sudah pada tahu ya tentang minyak obat Faras. Ya, ada yang belum pakai minyak Faras? Ada yang belum pakai nggak? Bisa komen, ada yang belum pakai, belum pernah pakai, hanya baru tahu nama saja, silahkan di komen. Jadi, satu, minyak Faras, 2, amlah, 3, air putih. 3 senjata ini saya bilang, dia adalah tongkat ajaib untuk kita bisa sehat, berenergi, dan awet muda. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa jawabkah? Ya, jadi kita harus mengkombinasikan ini ya. Teman-teman yang nggak ada yang komen ya, berarti semua sudah tahu minyak Faras, minyak rempah Faras. Kalau yang sudah tahu minyak Faras, ada yang belum tahu amla, sekarang saya balik. Karena memang yang best seller kita memang minyak ya, karena memang mengawali perusahaan memang mengawali produknya dengan minyak memang. Ya, manisan amla ini setahun setelah itu kayaknya baru diproduksi. Tapi sudah lama juga ya, teman-teman. Sudah 4 tahunan juga ya amla ini. Tapi kayaknya ada yang belum pernah tahu, belum pernah konsumsi amla? Karena saya akan cerita, kalau sudah berarti selesai seminarnya. Sudah? Belum? Ada siapa yang belum pernah? Faras atau amla? Belum yang mana? Mbak Bu Priska Lehan. Bu Priska ini ternyata ini ya, saya kira Mbak kemarin saya panggil Pak. Yang mana belum? Faras atau amla? Amla, oke. Sebentar ya. Jadi 1 Faras, 2 amla, 3 air putih. Kenapa air putih? Nanti kita akan bahas. Jadi 3 senjata tongkat ajaib yang akan mengubah hidup teman-teman sehat, berenergi, dan awet muda. Belum amla, Bu Wayan Murti. Belum Bu Faras. Bu Sirle. Faras belum? Oke, Ibu ada yang mau ada yang mau ditanyakan atau mau komunikasi dengan saya? Boleh ya. Nanti Ibu komen dulu, nanti saya akan open
kamera, open mic Ibu untuk bisa bicara. Karena saya akan nggak bahas detail minyaknya kali ini ya, karena saya anggap itu sudah best seller kita. Jadi saya bilang di apa udah nggak terhitung penjualan Faras klasik, apalagi yang klasik ya teman-teman. Bu Rasida raise hand mau bicara sama saya atau gimana Bu, atau salah pencet? Komen dulu ya yang mau bicara, nanti saya baru ini. Oke, sedikit aja ya Bu, untuk Bu Sherly yang belum pernah, sedikit aja saya akan singgung. Jadi kenapa bisa berenergi dan awet muda dengan Faras? Gitu, sedikit saya singgung. Jadi Faras ini dia mengandung 108 tanaman rempah. 108. Kalau teman-teman disuruh nyari, hitungan 10 aja paling nggak ketemu. Ini 108. Jadi hampir semua energi alam, ya, terutama tanaman obat yang berkhasiat, itu ada di Faras. Ya, 108 itu diambil dari 6 unsur pohon kehidupan. Ini. Jadi ada bunganya, daun, buah, biji, batang, dan akar. Jadi 6 unsur alam ini ada dalam satu genggaman. Ada dalam satu Faras ini istilahnya. Ya. Bagaimana orang yang balur Faras itu bangun tidur bisa lebih segar? Ya, itu bisa itu kalau saya bilang itu susah kalau dijelaskan secara laboratorium atau dengan hitung-hitungan medis. Itu susah karena kita berbicara energi. Kalau teman-teman mengajak saya diskusi secara kimia, paling ketemunya apa? 108 ini salah satunya mengandung bunga cengkeh. Dia mengandung eugenol. Itu bisa kita jelaskan secara kimia. Kalau diteliti dia mengandung senyawa polifenol. Itu bisa kita jelaskan. Tetapi ketika kita berbicara energi, itu sudah nggak bisa dijelaskan secara hitung-hitungan kimia atau secara laboratorium, teman-teman. Ya, tetapi itu bisa kita cek, bisa kita rasakan. Ya, kita balur Faras lebih sehat, lebih berenergi, baru di telapak kaki ya sebagai pusat cakra itu lebih segar badannya. Karena apa? Kalau orang zaman dulu itu diharapkan ketika jalan kaki nggak usah pakai sandal, tujuannya apa? Ya menyentuhkan cakra minor yang ada di telapak kaki. Di bawah telapak kaki kita itu ada cakra namanya. Ya, pusat energi tubuh. Ya, kenapa disuruh nggak pakai telapak kaki? Ketika dia menyentuh namanya tanah, nah disitulah masuk yang namanya energi alam. Tujuannya seperti itu. Nah, zaman modern orang jarang melakukan itu. Makanya dengan teman-teman bisa rutin balur minyak Faras ini di telapak kaki kita, yang memang di sini ada cakra-cakra tubuh, cakra minor, ya kalau cakra mayornya ada di sepanjang tulang punggung, teman-teman. Ya, cakra minornya ada telapak kaki. Balur itu maka energi tubuh akan aktif kembali. Ya, nggak bisa dijelaskan secara medis. Tetapi teman-teman kalau mau tahu itu bisa istilahnya foto aura atau teman-teman akan melihat ada perubahan aura dalam tubuh. Tapi menurut saya nggak perlu dilakukan. Karena ketika kita rutin balur, tubuh kita berasa lebih segar lah, lebih berenergi. Kita lebih, mood kita beda rasanya. Dengan menghirup aroma rempah itu aja sudah bisa membuat mood kita berubah. Sadar nggak sadar itu terjadi, teman-teman. Saya bilang sadar nggak sadar. Kenapa? Karena ya ada beberapa orang yang ngerasa itu sederhana gitu, simple, tapi itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Aroma itu benar-benar mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Ya, karena dia terkait dengan hormon dalam tubuh yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Gitu. Ya, begitu luar biasanya
6 unsur alam ada dalam satu genggaman, Faras. Itu, ya. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang minyaknya, ya. Nah, untuk amlanya, untuk amlanya, sebentar. Amla itu kalau di Jawa namanya, ada nggak teman-teman tahu? Kalau di Jawa namanya apa? Buah amla itu banyak nama, teman-teman. Ada yang bilang cerme hutan, ada yang bilang, kalau amla itu bahasa Sanskerta. Jadi di pengobatan Ayurveda, Ayurveda itu adalah salah satu kitab pengobatan zaman dulu, ya, Ayurveda. Jadi di sana disebutkan nama buah kalimoko ini, kalau di Bali namanya kalimoko ini teman-teman. Kalau di Bali. Kalau di sana, di kitab pengobatan itu disebutkan nama buahnya ini amla, amalaki. Nama buahnya. Ya, kalau di India disebut Indian gooseberry. Kalau di Jawa kayaknya kemloko disebut ya. Kemloko. Ada yang nyebut buah malaka juga ada. Jadi banyak nama, tapi dia jenisnya sama kayak gini. Cerme hutan. Istilahnya dia lebih besar dari cerme bentuknya dan warnanya ada kekuning-kuningannya. Kayak gitu. Ya. Nah, kembali lagi, ini juga sudah sering diceritakan oleh Pak Putu, ya teman-teman. Kembali lagi ke tadi, ketika kita berbicara energi, ya kan? Ibarat seperti ini, seperti yang digambar, beda padi dan beras, padahal sama. Kalau dicek secara laboratorium, ini sama. Kandungan B12-nya, kandungan vitamin D-nya, kandungan kandungan vitamin-vitaminnya itu sama kalau dicek antara padi dan beras. Tetapi kalau dari segi energi yang nggak bisa dicek dengan lab, itu padi lebih berenergi dibandingkan dengan beras, teman-teman. Makanya orang zaman dulu nyimpen beras itu nggak dalam bentuk beras kayak sekarang. Dia di lumbung-lumbung itu disimpan dalam bentuk padi ya, bentuk padi. Nah, itulah ketika mau dimasak, baru kemudian diolah, langsung dimasak. Jadi dia lebih masih energinya. Seperti itulah ibaratnya. Jadi ketika kita kembali lagi membalurkan Faras tadi dan mengkonsumsi yang memang bentuknya asli dari alam. Apalagi memang dia berkhasiat. Seperti itu ya. Berbeda ketika teman-teman memasak makanan yang dimasak lama sekali gitu ya. Masaknya lama. Terus dipanasin lagi. Nggak habis dipanasin lagi. Atau teman-teman sering konsumsi junk food gitu istilahnya. Itu memang secara nutrisi mungkin ada. Tapi kalau secara energi udah nggak ada. Sudah nggak ada. Itulah makanan yang nggak bisa kita nggak bisa kadang-kadang ya nggak bisa kita kendalikan kayak gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk memakai produk Faras itu rutin setiap saat untuk menjaga itu ya. Bu Yohana dari mana Bu? Sebentar, saya kasih cerita sebentar lagi ya. Ada 2 slide habis ini kita bicara testimoni. Satu lagi, amla itu selain dia memang masuk di kitab pengobatan sebagai buah yang mengandung energi yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ya,
ternyata teman-teman bisa lihat ini adalah gambar polaritas keseimbangan 5 organ tubuh. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Kalau yang suka pengobatan timur pasti sudah nggak asing dengan teori ini. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita itu hanya dikendalikan oleh 5 organ ini. Tuh, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Dan sebenarnya ini panjang ceritanya, tapi saya akan mengaitkan hanya terkait dengan rasa saja. Ya. Ternyata kelima organ tubuh kita ini ya, untuk membuat dia berfungsi dengan baik, dia dikendalikan oleh masing-masing rasa. Ginjal, asin, jantung, pahit, paru-paru, pedas. Ini ya, hati, asam. Sorry. Hati, asam, limpa, manis. Tuh. Jadi dikendalikan oleh rasa itu. Makanya kenapa salah satu saya bilang amla ini dipakai oleh para yogi zaman dulu karena dia memang tahu teori ini. Di amla itu ada memang semua rasa ini dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih. Untuk menjaga organ tubuh kita tetap sehat, rasa-rasa 5 rasa ini memang harus ada dalam tubuh kita, tidak dalam jumlah berlebih. Pahit memang perlu, tapi tidak juga berlebih. Ya, asin perlu, tapi tidak berlebih. Kalau kelebihan asin, ginjal bermasalah. Tuh, ya. Jadi dalam jumlah yang cukup. Makanya untuk semua sehat normal butuh 5 rasa dalam jumlah. Kalau teman-teman pernah mengkonsumsi amla ini, dia pertama itu rasanya sepet. Habis itu pahit. Pahit itu yang membuat biasanya orang sedikit suka makan aslinya dari buah amla ini. Karena memang apalagi yang nggak suka pahit, benar-benar mengganggu teman-teman. Rasa pahitnya itu cukup luar biasa. Saya pernah ngetes kemampuan diri, makan amla buah aslinya itu paling banyak saya bisa makan hanya 3 butir. Di atas 3 butir saya udah nggak kuat. Nggak kuat, makanya biasanya itu diolah dia buahnya. Ya, memang rasanya kontras banget. Dari sepet ke pahit itu kontras banget. Dari pahit tuh langsung ke asam itu juga kontras banget ya. Berubah gitu rasanya ya. Ada rasa asinnya, kemudian terakhir itu nggak masih seperti itu rasanya. Benar-benar hilang rasanya gitu. Rasa manis terakhir. Tuh, ya pokoknya dia ajaib banget buahnya. Makanya terkait dengan polaritas keseimbangan 5 organ tubuh ini memang sangat sangat penting sekali. Itu ya kayak gini dia. Kayak gini dia ya, teman-teman. Ini dia dalamnya kayak gini. Jadi kalau di botol ini pernah saya hitung kira-kira isinya 100 lah, kira-kira ya plus minus karena ini memang dipotongnya nggak standar ya. Ada yang kecil kayak gini, ada yang besar, tapi ini 100 isinya kok. Teman-teman satu botol ini konsumsi rutin itu bisalah untuk maksimal 10 hari. Kalau kayak saya itu paling banter saya habisinnya 5 hari, teman-teman. Tuh ya. Oke. Nanti saya akan bahas detail tentang manfaatnya. Kalau dari manfaat itu, kalau teman-teman tahu kan sekilas ketika Pak Putu ngejelasin pasti lebih banyak terkait dengan pencernaan. Ya enggak? Lebih banyak terkait dengan pencernaan. Ternyata enggak loh teman-teman. Nanti saya akan kupas tuntas. Enggak hanya terkait dengan pencernaan. Tetapi apa? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh terkait terus yang punya keluhan jantung juga, ginjal juga, makanya dia untuk diabetes bagus, untuk yang punya pengentalan darah juga bagus. Habis itu yang punya benjolan, kanker itu juga bagus. Kenapa? Karena dia mengandung antioksidan yang cukup tinggi, vitamin C, flavonoid juga cukup tinggi. Kayak gitu. Ya.
detox pencernaan, udah pasti. Jadi nggak hanya terkait pencernaan, nanti detail saya akan kupas tuntas. Ya, secara umum teman-teman juga bisa searching di Google ya. Searching saja di Google. Jadi banyak sudah penelitian secara ilmiah sekarang dimunculin. Padahal sebenarnya buah ini sudah dikenal dulu sebelum Masehi, sebelum orang tahu yang namanya struktur kimia. Karena terkait dengan tadi polaritas itu yang saya jelasin tadi. Kalau berbicara polaritas itu nggak berbicara laboratorium teman-teman. Tapi sekarang karena ini secara tradisi dibilang bermanfaat, makanya diteliti, banyak sudah penelitian. Teman-teman searching saja di Google. Ya, beberapa Google munculin adalah salah satunya ini, melancarkan buang air besar, dan boleh di screenshot ya buat teman-teman yang mau belajar atau mau mengajar nanti mitra bawahnya. Melancarkan buang air besar dan mengeluarkan racun sisa kotoran lama yang menempel di dinding usus besar. Tuh, ya. Jadi tahu nggak teman-teman, makanan yang paling susah di detox itu adalah apa tahu? Sisa minyak. Sisa-sisa minyak gorengan itu loh, itu paling susah sekali di detox. Makanya itu biasanya dia menempel di baik itu di dinding usus, tuh ya, di dinding pembuluh darah itu biasanya pasti masih ada sisa-sisanya. Makanya ini ya salah satu manfaatnya. Terus yang kedua, mengurangi efek negatif dari obat kimia bagi yang sering mengkonsumsi obat kimia. Berikutnya, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sudah pasti ini ya, karena dia apa? Seratnya tinggi. Seratnya tinggi. Selain itu, dia juga bersifat pencahar. Dia bersifat pencahar. Pencahar itu tahu nggak? Ya itu untuk ngedetox, membuang racun. Bahasa kerennya pencahar, taulah. Saya sebenarnya nggak begitu suka bahasa keren ya. Tapi teman-teman harus yang anak-anak muda terutama kan pasti harus itu ya. Terus menyembuhkan ambeien, menurunkan kadar kolesterol. Sehingga karena kadar kolesterol turun, dia juga menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu membantu menurunkan berat badan. Terus merampingkan perut buncit. Nah loh, siapa yang perutnya buncit? Saya enggak loh ya. Karena saya konsumsi manisan amla rutin. Promosi. Ya, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Ya, oke. Next. Simak video satu ini. Habis ini, teman-teman yang punya testimoni, saya persilahkan untuk raise hand dan bercerita testimoninya. Ya, kita simak dulu satu video berikut ini. Sebentar. Saya ulang. Kelihatan videonya? Mungkin rada-rada ya. Kelihatan? Oke. Oh. Sistem pencernaan sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Apabila sistem pencernaan kita bermasalah, pasti akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Kandungan serat yang amla siap membantu mengatasi masalah pencernaan. Karena tubuh yang sehat berasal dari pencernaan yang sehat. Ya. Nih ya,
buah amla kita. Tadi siapa yang raise hand? Bu Yolanda. Kita butuh beberapa testimoni deh. Dulu ya, sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan ini. Kayaknya saya sinyalnya agak masalah nih. Rada-rada lemot ya. Siapa yang tadi? Bu Yolanda. Boleh deh, Bu Yolanda. Mana beliau? Ada yang mau cerita? Selain Bu Yolanda mana? Mana beliau? Bu Yolanda mana? Silahkan Bu. Atau saya sebentar. Ada yang lain? Tolong di raise hand dong. Saya punya anak saya yang kedua, itu dari kecil memang suka sekali dengan manisan amla ini. Jadi kalau dia ke kantor itu selalu ambil manisan amla. Terus tapi nggak bilang. Selalu Mbak Mia tanya, Bu, ada ngambil amla nggak? Pasti saya selalu tanya, Ramananda ada ambil sayang? Dan dia selalu bilang iya, ambil. Karena memang Ramananda ini suka banget. Ya, dari dulu. Tapi saya bersyukur juga karena anak-anak itu kan dia susah untuk makan sayur ya, terus makan buah juga jarang. Apalagi teman-teman yang kalau saya vegetarian sebenarnya sudah cukup dengan serat gitu ya. Tapi ketika kita maksimalkan dia dengan amla, jadi anak-anak itu terjaga dari segi kesehatan, nggak gampang sakit pokoknya istilahnya. Ya, karena dia ini apa ya saya bilang, selain menyehatkan, dia juga bisa sebagai camilan. Jadi anak-anak kalau dia mau permen atau mau camilan itu ganti aja dengan ini. Saya yakin anak-anak suka. Sebentar. Ada yang mau? Ada yang mau? Bu Handayani. Ini kenapa ya? Ya. Ayo Bu Handayani, bisa Bu? Saya nggak bisa open note. Ya, ayo Bu, Ibu sudah bisa bicara? Mana Bu Handayani? Silahkan. Halo. Bu Yohana, Pak Gede Supariana, silahkan. Yuk, siapa yang duluan? Teman-teman sudah bisa open mic sendiri ya. Saya sudah buka. Ini Aurek yang muncul. Malam. Silahkan, siapa yang mau cerita? Di sebelah saya ada Amlan. Malam Bu Prani. Ye, ayo Kak. Sebenarnya saya mau bertanya ini sekalian cerita. Boleh. Cucu saya umurnya 1 tahun. Dia paling suka makan manisan amla. Nah, tapi dia tidak punya, hanya diisap-isap karena dia belum, giginya kan belum, baru tumbuh berapa di depan. Hanya dia isap-isap sampai gitu Bang, habis. Ini sampai habis ini. Senang sekali nih. Ya.
Dan saya juga suka, di rumah semua suka sekali sama amla ini. Ya memang bagus sekali sih Bu untuk pencernaan terutama. Saya bisa, maaf, di AB itu bisa 2 kali sehari gitu dibuatnya dengan amla ini. Jadi dari pencernaan itu bagus sekali Bu. Nah, cuman itu untuk cucu saya banyak yang jangan kasih, tapi saya berprinsip buah amla ini kan antioksidan tinggi, udah tak kasih terus dia cucu saya. Selain Sejak saya kapan gosip, cucunya konsumsi Pak? udah Kan lama aman. Bu, Udah lama, oh udah ya. lama aman, tidak ada masalah apa, cuman banyak sih ya, seperti istri saya jangan dikasih, tapi saya cuek aja terus tak kasih. Kalau tak kasih ini, dilihat ini masih nangis, nunjuk ini, saking senangnya. Nah, saya kombinasi dengan Apara dan Apera untuk menjaga kesehatannya. Sehat, Karena betul. saya yakin ini bagus. Nah, jadi aman kok. Nah, cuman saya mau nanya, boleh enggak? Itu aja sih. Ya, itu aja Bu cerita saya. Oke, semua Pak Gede. Jadi kalau teman-teman coba ya pelajari sejarah buah amla ini. Nenek moyang kita dari dulu buahnya itu dikukus pakainya. Jadi kan ini sudah dalam bentuk siap konsumsi. Jadi aslinya karena kita nggak bisa mengkonsumsi langsung, kayak saya bilang itu memang kita nggak kuat konsumsi banyak karena buahnya ini rasanya itu kontras. Jadi caranya kalau zaman dulu itu dikukus, habis dikukus kan dia udah lembek. Habis sudah lembek itu mau dia direbus kembali, diambil airnya aja atau ditumbuk sehingga dia lembut, dipakai kayak bubur gitu, itu bisa dikonsumsi. Atau biasanya dia ketika ngerebus itu ditambahin temulawak, itu untuk hati, liver, itu bagus. Jadi begitu tradisi zaman dulu mengolah buah amla yang masih mentah. Jadi sebenarnya bukan cerita baru ini, sudah cerita dari dulu sebenarnya ya. Ada lagi kok teman-teman suka baca ya, ada lagi dia dipakai untuk kayak semi rambut. Jadi caranya gimana? Jadi buah yang asli kayak tadi itu saya bilang dikukus dulu, kemudian ketika dia udah lembek, ditumbuk kayak tadi, ditumbuk lalu ditambahin minyak zaitun. Habis ditumbuk itu kan dia sudah kayak bubur gitu, ditambahin minyak zaitun. Nah, itulah kemudian diremes-remes, diambil, dia kalau dibilang jadi minyak enggak, kayak bubur tapi dia ada minyaknya gitu, putih-putih warnanya jadinya. Baru kemudian diolesin di rambut. Nah, itu sudah tradisi keyakinan tetua kita zaman dulu untuk menguatkan rambut, untuk menghitamkan rambut dan untuk menjaga nggak gampang rontok. Itu cara-cara memang zaman dulu. Jadi menurut saya sih kalau memang 1 tahun cucunya Pak Gede nggak masalah ya nggak masalah, kan memang ini buah ya, nggak ada zat kimia tertentu. Ini isinya selain buah amla dia jahe isinya. Kenapa ada gula? Karena dia sebagai pengawet alami. Karena ini izinnya adalah izin herbal. Kalau ditambahin pengawet yang sifatnya kimia itu izinnya nggak keluar herbal. Untuk bisa izin keluar herbal, jadi kita tambahin gula tebu ini ya, gula tebu teman-teman. Gula asli, fungsinya adalah untuk pengawet. Ini juga nggak lama kok, hanya 1 tahun dia, karena memang nggak ada pengawet kimia sifatnya, kayak gitu. Ya, jadi aman kok menurut saya kok. Tuh ya, ada lagi yang lain, Bu Yolanda atau Bu Handayani? Mana beliau? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Prani. Selamat malam. Ibu Yolanda dari mana, Bu? Saya dari Maumere, NTT. Dari NTT. Baik. Oh, di sana banyak ya buah? Ada di sana, Bu? Ibu pernah tahu? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Iya. Oke, Bu. Ayo bisa diceritakan apa yang Ibu pernah alami dengan buah amla atau manisan amla ini? Begini, Bu.
Saya pertama ini pengaruh anak saya ini mengalami penyakit histrung. Anak saya berkebutuhan khusus. Belum bisa bicara sampai sekarang sudah umur 9 tahun. Jadi ini saya kenal Faras ini pertama dari mama kecil yang jualan Faras ini. Awalnya saya pakai Faras, dikasih Faras klasik. Saya beli 1 botol, tapi saya belum tahu cara menggunakannya. Awalnya saya hanya gosok sedikit-sedikit saja. Saya gosok saja di bagian perutnya. Karena memang dia kalau penyakit histrung itu menurut dokter itu usus besarnya tidak aktif. Sehingga BAB-nya 3-4 hari baru BAB 1 kali. Ya. Jadi kalau di BAB itu biasanya berdarah, kadang berdarah juga sakit. Jadi ini, halo? Ya, Bu, lanjut. Ya. Jadi begitu ini saya kenal Faras ini lewat mama kecil, disuruh saya untuk konsultasi sama Pak Putu. Waktu itu Zoom dan saya juga ada itu tanya itu, tapi Pak Putu belum menjawab. Jadi ini mama kecil suruh saya tanya lewat Ibu Prani, dan waktu itu saya WA sama Ibu Prani. Terus Ibu kasih saran saya untuk pakai gosok minyak Faras klasik sama kasih ini buah amla, manisan amla. Jadi saya pesan itu. Begitu datang saya kasih seperti yang diberitahu sama Ibu Prani untuk kasih anak saya makan buah amla 5 biji. Tapi begitu saya kasih hari pertama dia belum bisa BAB. Jadi saya tambahkan jadi 7. Besoknya dia sudah bisa BAB. Jadi setiap hari pagi dengan malam saya kasih makan 7 biji. Dan itu setelah dia makan itu dia sudah bisa BAB setiap hari. Kalau makan pagi ini dengan malam berarti besok pagi dia pasti BAB. Jadi sekarang BAB-nya sudah lancar. Hanya belum bisa bicara. Tapi saya tetap gosok itu minyak klasik, Faras klasik, seperti yang sudah dikasih tahu sama Ibu Prani dan juga Pak Putu, sudah lewat Zoom. Sudah saya gosok di bagian punggung, tulang belakang, sampai dengan juga dengan di ini bagian perutnya yang sakit. Jadi setelah digosok itu memang kelihatannya dia sudah ya lebih ringan, lebih tenang, tidak terlalu aktif, ya sudah agak baik. Dan BAB-nya sudah lancar. Ibu, saya nggak ingat loh Ibu loh. Jujur saya ingat. sorry. Ya. Ibu WA saya berarti kan? Ya. Iya. Saya pernah WA Ibu. Atau Ibu nggak tahu wajah saya? Tahu. Saya nggak ingat loh Bu. Ibu sempat WA saya ya. Oke. Iya. Ya, berarti itu anaknya dari baru lahir sudah mengidap sakit itu Bu ya? Apa tadi Ibu bilang namanya? Penyakit histrung. Histrung. Iya. Histrung. Oh, oke. Itu menurut dokter itu usus besarnya tidak aktif. Tidak aktif usus besarnya sehingga nggak bisa BAB, baru 4 hari sekali baru BAB. Iya. Bu. Berarti Ibu sudah pakai berapa botol Bu untuk ini? Untuk kalau amlanya sudah 2 botol, jalan 2 botol. Jalan 2 botol. Iya. Itu Ibu kasihnya berapa? 7 butir berapa kali sehari? Pagi dengan malam, sesuai petunjuk Ibu. Ya. Pagi dengan Terus malam. Bisa BAB sehari sekali akhirnya sekarang? Iya, sudah lancar.
Sudah lancar BAB-nya. Dan kasih air putih kan habis Ya, konsumsi air hangat. Iya, amla, air hangat. air hangat. Ya. Ya. Iya, Bu. Anaknya mana, Bu? Itu anaknya di belakang? Ini Bukan. anak, Bukan ya? anaknya ini ada tidur nih. Oh, itu anaknya Ibu. Ya, ya. Oh iya, tapi belum bisa bicara ya? Belum bisa bicara. Terus di Karena balur faras. sementara kita kasih sekolah di SLB. Oke, tapi ketika Ibu balur faras, udah lebih tenang anaknya. Jadi Iya. biasanya sangat hiperaktif, sekarang lebih tenang. Oke, Iya, ya. lebih tenang. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas testimoninya. Saya apresiasi sekali ketulusan Ibu untuk memberikan testimoni. Saya nggak ingat Ibu, jujur ada WA saya. Saya akan kirimkan satu hadiah manisan amla untuk adik itu, ya, dari saya Iya. untuk Ibu. Iya. Ya, Terima kasih banyak, Bu. Bu Yolanda. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sehat Iya, selalu. selamat malam. Ya, Iya. semangat ya. Ya, itu jadi teman-teman, sampai 3 hari nggak BAB, apalagi 4 hari, itu benar-benar bermasalah sebenarnya untuk pencernaan kita. Karena sesungguhnya BAB yang normal itu sehari itu 2 kali, teman-teman. Sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Atau pagi dan malam. Pokoknya yang normal itu sebenarnya BAB harus 2 kali sehari. Kalau sampai BAB sekali itu sudah sebenarnya indikasi harus hati-hati sih sebenarnya. Kalau yang BAB-nya 1 kali. Kalau saya rutin 2 kali BAB pasti. Kalau saya pagi baru bangun, sama biasanya jam 7, jam 8 habis makan malam itu pasti BAB lagi sebelum tidur itu. Pasti itu 2 kali sehari. Kalau sampai teman-teman 1 hari nggak BAB, itu sudah warning ya, itu sudah warning. Karena apa? Karena sesuatu yang harusnya keluar, itu nggak keluar, dan itu diserap lagi oleh tubuh, itu racun. Biasanya tanda-tandanya kepala berat atau pusing, terus dada kita sesak. Itu tanda-tandanya. Karena apa? Karena racun diserap lagi oleh tubuh. Makanya orang bilang pencernaan itu harus sehat untuk buat tubuh sehat. Ya, itu benar memang. Karena ke sana dia arahnya. Itu ya, teman-teman. Jadi maksimal sebenarnya 1 kali konsumsi ini bisa 10 butir. Kalau di awal boleh untuk menjaga reaksi tubuh terhadap barang baru, okelah 5 butir dulu. Rata-rata sih reaksi awal diare. Untuk reaksi awal, tapi nggak semua orang. Kalau saya nggak ngerasain diare. Tapi ada beberapa orang reaksi awal diare. Itu nggak masalah. Biasanya di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya itu sudah nggak diare lagi. Karena biasa tubuh kan beradaptasi dengan suatu hal yang baru. Tapi pada prinsipnya, dia akan menjaga BAB kita lancar. Selain itu banyak manfaat lainnya. Nanti saya akan cerita selain BAB lancar. Ya, jadi bersyukur sekali Ibu Yolanda anaknya sudah bisa 1 hari BAB 1 kali. Berarti memang dia mengaktifkan usus besar ya, karena itu sakitnya tadi usus besarnya aktif. Memang dia sifatnya pencahar ini. Pencahar itu salah satu ya mengaktifkan usus besar. Jadi dia untuk ngedetox. Itu sudah bukti ya tadi ya, teman-teman. Ada yang cerita lagi mau? Tadi siapa yang belum lagi 1? Bu Yolanda, Pak Gede. Ibu Handayani, mana Bu Handayani? Mana Ibu? Bu Handayani mana? Mana beliau? Ayo muncul. Ada lagi nggak? Kalau gula darah rendah bisa konsumsi amla nggak? Gula darah rendah, gula darahnya rendah. Hipoglikemi berarti ya. Hipoglikemi. Ini buah, Bu. Nggak masalah harusnya. Konsumsi rutin, pakai amla, minum air putih. Itu aja 3 kunci utama untuk kita membuat daya tahan tubuh tinggi. Boleh jawabannya.
Bu, bagaimana gejala wasir? Apa bisa konsumsi buah amla? Bahkan memang untuk wasir, Bu. Karena orang wasir itu biasanya diawali dengan BAB-nya nggak lancar. Kalau kita BAB-nya, jadi ciri-ciri BAB bagus itu warnanya nggak coklat, warnanya rada-rada kuning. Terus dia nggak keras. Jadi ketika BAB itu kita ngedennya itu nggak kuat gitu. Itu ciri-ciri BAB yang bagus. Ketika kita terbiasa BAB dengan sekuat tenaga, istilahnya gitu, itu biasanya memunculkan gejala wasir, teman-teman. Ambeien wasir itu ya. Jadi makanya saya selalu menterapi orang yang wasir ini selain dengan faras klasik wajib, selalu kombinasi dengan amla ini. Gitu. Selalu itu. Ya, kalau wasir ambeien ini enggak pakai hitungan minggu, coba deh 4 hari maksimal itu sudah dilihat hasilnya. Karena saya sudah buktikan dengan pasien-pasien saya. Pokoknya kalau ambeien wasir faras klasik pakai amla itu the best. Faras klasiknya masukin sampai lubang, masuk sampai ke dalam. Kalau nggak sempat balur, ambil kapas, tuang faras klasik, tempel di anus, baru pakai celana dalam. Malam hari juga seperti itu, tempel pakai celana dalam. Pas kerja juga begitu, tempel pakai celana dalam. Kalau misalkan nggak kemana-mana, nggak usah ditempel, balurkan agak banyak, masukkan sampai ke lubang anus bagian dalam. Karena wasir itu nggak hanya di luar, dia juga bisa wasir dalam. Makanya kalau sudah BAB-nya sering keras, udah hati-hati itu, balur saja faras dan amlah, ya. Manisan amla kurasakan diare, BAB-nya bisa sampai ke... Iya, makanya saya bilang kayak gitu, Bu. Jangan di stop, lanjutin aja. Caranya bagaimana? Turunkan dosis. Turunkan dosis. Makanya di awal saya bilang 5 dulu. Kalau diare masih, bisa diturunkan 3 lah paling kecil. Ya, saya biasanya dari pengalaman saya sekian tahun pegang amla ini, hari keempat, hari kelima seperti yang saya bilang tadi itu udah nggak ada diare lagi, udah normal karena tubuh udah terbiasa. Tuh, ya. Atau kalau ibu ada misalkan nggak cocok dengan ini, dengan manis atau dengan gula, ini bisa diambil buahnya, dicelupkan aja ke air hangat, dicelup langsung diambil, langsung dikonsumsi. Salah satu diare penyebabnya itu karena gula yang polifenol yang strukturnya ya salah satunya itu ada ya kayak bayi itu kan, makanya susunya diganti. Salah satunya karena ada kandungan gulanya, makanya diganti biasanya dengan kandungan madu. Kalau misalkan ibu memang dari kecil punya gangguan nggak cocok dengan gula tebu, jadi boleh caranya seperti itu. Karena kita kan cari buahnya ini. Ambil 5 butir, celupkan di air hangat, lalu dikonsumsi. Kalau lebih dari 2 kali BAB-nya dalam 1 hari gimana? Tergantung sekarang bentuknya lagi. Kalau bentuknya ibu makannya berapa kali sehari? Kalau makannya lebih dari 6 kali sehari ya BAB terus, Bu. Kalau makannya normal ya 2 kali lah biasanya. Tapi kalau lebih dari 2 kali ya. Sekarang lihat lagi, kalau misalkan ibu BAB-nya masih normal, masih wajar gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kayak mencret, berair dan berbusa ya berarti masalah. Gitu. Ya, kalau BAB-nya 3 kali, 4 kali tapi masih normal ya berarti ibu makannya kebanyakan. Oke ya. Ada yang mau testimoni lagi? Kalau enggak saya next slide. Sudah jam 9 ya. Saya next slide. Ada yang mau kasih testimoni lagi? Saya akan percepat ya sedikit sampai nanti saya punya ada slim program. Di akhir saya slim program buat teman-teman. Fakta unik manisan amla. Terbaca nggak slide saya dulu? Soalnya ada yang sinyalnya agak nge-lag pasti. Sudah terbaca?
Tolong dibantu komen. Saja slide-nya. Tidak ada terbaca. Oh, berarti kalau di saya sudah. Sudah? Sudah, sudah ya? Sudah, oke, siap. Sudah ya. Jadi fakta unik manisan amla, 100% buah amla segar yang dikeringkan. Rasanya sangat enak, makanya anak-anak suka. Dia mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Dan sebaliknya, saya bilang. Dan sebaliknya, makanya dia bisa membuat berat badan ideal. Yang kegemukan menjadi lebih slim, yang slim menjadi lebih berisi. Dia jadikan sebagai camilan dan melancarkan BAB. Oke, saya percepat ya. Testimoni tadi sudah. Caranya konsumsi 5-10 butir amla, kunyah dengan baik. Jika teman-teman nggak punya masalah mah, itu cara konsumsinya bebas lah. Saya bilang boleh bebas. Tapi ketika teman-teman punya mah, itu saya punya pasien, dia mah, tapi saya kasih amla. Karena saya nggak yakin itu memang karena asam lambung. Karena orangnya suka nyemil. Ya, setiap 10 menit, 5 menit ngemil. Makanya asam lambungnya selalu keluar. Kalau yang diemil adalah makanan yang manis, kayak kue, terus kayak bolu, itu sangat manis sekali. Itu memicu asam lambung berat sekali. Makanya saya ganti, Bu, amla aja. Makanya saya bilang, banyak sekali orang yang mah pakai amla bagus. Kalau punya keluhan mah, itu saran saya dikunyahnya aja agak lama, biar sangat lembut baru ditelan. Ya, kemudian kalau nggak punya masalah, bebas makannya. Teman nih bicara di unmute ya, biar saya bisa lebih cepat jelasinnya. Oke. Terus cara berikutnya, tunggu 15 menit, konsumsi 1-2 gelas air putih. Ya, boleh 2 kali sampai 3 kali sehari. Atau yang memang benar-benar punya keluhan berat, dianjurkan 3 jam sekali. Silahkan ya, teman-teman. Ternyata manisan amla ini dia juga bisa membantu meningkatkan kadar sel darah putih. Nah, lo pasti nggak tahu, ya kan? Saya juga awalnya nggak tahu. Saya kira hanya bisa untuk detox. Ternyata bisa loh, teman-teman. Kita simak sebentar ya videonya ya. Atau next deh, biar nggak lama. Pada intinya dia bisa meningkatkan sel darah putih karena dia mengandung vitamin C dan flavonoid yang tinggi. Itu kuncinya. Ya, terus dia juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Makanya kalau saya punya pasien yang kolesterol tinggi, terus penyempitan pembuluh darah, terus kaitan dengan jantung, saya selalu combine manisan amla, faras klasik dengan manisan amla. Ya, karena di sini disebutkan amla itu dilengkapi dengan asam amino dan pektin dan vitamin C. Kandungan nutrisi ini berfungsi untuk mengurangi kolesterol. Bermanfaat untuk mencegah penumpukan lemak dan bagus dikonsumsi bagi yang menurunkan berat badan secara natural itu ya. Karena dia memang asam amino, pektin dan vitamin C-nya tinggi sehingga dia bagus untuk kolesterol. Ya, otomatis juga sebagai pembersih darah. Otomatis. Makanya saya bilang jadikanlah ini lifestyle, teman-teman. Kalau suka ngedrakor, nonton sinetron, ganti cemilannya, jangan lagi roti, amla. Jangan lagi karamel ya. Teh boleh tapi kurangilah gulanya. Ganti dengan amla, teman-teman ya. Jadi penting sekali. Untuk jantung, karena tadi dia bisa menjaga kolesterol jahat kita normal, dia juga mengandung asam amino tadi, antioksidan juga tinggi, otomatis fungsi jantung akan lebih baik. Amla. Makanya saya bilang dia nggak hanya terkait dengan pencernaan. Tadi sudah ya, sel darah putih juga, terus jantung juga. Terus ternyata apa? Ginjal juga. Ginjal juga ternyata karena dia bisa mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Tadi ya, selain ikuti anjuran dari dokter,
olahraga cukup, istirahat cukup, balur varas, teman-teman tambahin dengan konsumsi AMLA. Ini juga akan terkait dengan samples nanti yang kita keluarkan ya, karena ini AMLA ini adalah salah satu kandungan dari samples. Nih, kandungan dalam AMLA adalah kromium yang berkontribusi untuk mengendalikan kadar gula darah. Sehingga dia juga membantu meningkatkan sekresi hormon insulin. Nah, loh. Ya kan? Teman-teman nggak tahu kan? Saya juga tahu karena saya baca-baca. Taunya dari baca-baca. Tapi memang kemarin itu makanya saya orang diabetes, selalu saya kombinasi dengan AMLA. Kalau orangnya melihat ada tulisan gula, dia nggak mau, ya itu caranya dicelupkan pakai air hangat. Tapi sesungguhnya ketika dia diabetes, dia masih konsumsi nasi. Berarti nasi itu kan juga gula. Ya berarti aman, nggak apa-apa. Karena ini memang dia gula murni. Tapi untuk mengurangi ininya, ketakutannya dia ya dicelup kayak tadi itu. Tapi saya selalu kombinasikan ya. Makanya AMLA saya itu salah satu best seller. Nah, buat teman-teman yang masih masang koyo seperti ini, nah lo, nah, kok begitu loh Om? Oh masang koyonya di pinggang bukan di, aduh, yang masih begitu ternyata AMLA ini juga bisa fungsinya untuk menguatkan tulang tuh teman-teman. Karena apa? Dia mengandung zat besi yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan vitamin C. Makanya habis balur, konsumsi AMLA 5 butir, menguatkan tulang. Ya, air putih. Makanya 3 saya bilang tadi, selain balur, AMLA, dan air putih. Karena dia harus ngedetoks. Tubuh itu ngedetoks, salah satunya adalah dengan urin. Dengan feses. Makanya butuh air. Butuh air ya, teman-teman ya. Makanya 3 tadi saya bilangkan, senjatanya air putih, ingat, air hangat bila perlu ya. Oke, diet pencernaan sudah pasti. Ketika pencernaan lancar, perut buncit ya. Cara perut buncit itu karena 3 senjatanya atau minyaknya ini dihangatkan, balurnya muter di perut gitu ya, balurnya muter. Hangatkan minyak, balur muter. Itu bagus untuk perut buncit. Selain itu AMLA wajib. Minum air hangat. Ingat ya, nih perut buncit. Untuk turunkan berat badan. Disentri, yang gampang diare, yang gampang disentri, salah satunya wajib ini. Nah, untuk bumil, nih bumil sering sekali bumil, juga pastikan dia sembelit. Kasih AMLA, ya. Nah, ini juga testimoni banyak sekali ya, teman-teman. Tubuhnya langsing, berat badannya turun, ya hanya dengan 1 botol. Ini Bu Reita, umurnya 35 tahun. Ya, orang tua biasanya juga BAB-nya nggak lancar ya. Nah, ini juga ya BAB-nya dari dia berat badannya dari 72 jadi 65 kilo. Terus selain itu dia juga menderita buang air kecil yang sakit, kolesterol juga, sering kumat, darah tingginya, sehingga dengan AMLA kembali sehat. Ibu Miss Ani, testimoni juga. Terus ini Ayu Indira, ini saya teman baik ini ya, 34 tahun umurnya. Berat badannya kemarin beliau bilang turun 6 kilo. Nah, Bumil, ini sudah tadi ya, Bumil itu susah sekali BAB, 5 butir 1 hari, aman. Ini anak-anak juga yang nggak suka konsumsi buah. Terus ini salah satu teman kita juga ketika waktu acara, kalau acara itu kan pasti makanannya berminyak ya. Kalau ada kegiatan meeting di hotel selama 5 hari itu pasti berminyak, BAB-nya pasti seret sekali. Untung selalu bawa AMLA katanya kemana-mana, sehingga bisa lancar BAB-nya kan, nggak sakit. Tuh, ini tadi kan sudah, ya ini juga ibunya turun 4 kilo karena konsumsi AMLA pagi 10 butir, sore 10 butir. Nih loh, 10 butir. Ya, pagi sore, ini sudah tadi. Ya. Nah, ini hamil juga. Biasanya saya mual-mual kalau pakai AMLA,
nggak mual lagi, lambung aman malah, terus BAB juga lancar. Karena AMLA juga ada jahenya sedikit, itu yang membuat saya nggak mual pas waktu ngidam hamil ya. Karena AMLA memang isi jahe ya teman-teman, makanya bagus untuk pencernaan. Karena ada kandungan jahenya. Tuh, ya ini kesaksian. Selalu sakit, pokoknya habis makan itu ada nggak yang habis makan langsung BAB biasanya? Banyak yang seperti itu. Ini salah satu testimoninya ya. Jadi setelah konsumsi rutin AMLA jadi nggak seperti itu lagi. Ya, terus berat badannya bisa ideal gitu. Nah, ini yang untuk emah tadi ya teman-teman. Adik saya kena asam lambung. Setelah konsumsi AMLA ada perubahan. Karena apa? Karena memang asam lambung itu sebenarnya karena masalah makanan aja. Kalau yang dikonsumsi camilannya bagus, ya artinya sehat. Makanya ganti camilan Anda dengan AMLA. Tuh, mah juga akan berubah baik. Pokoknya itu, ya. Nah, saya punya program Slim nih, teman-teman. Coba nih, ini lagi 3 slide aja. Coba dibaca. AMLA Slim program yang mau tubuhnya ideal, tuh, ya, tidak semua pola penurunan berat badan itu menyehatkan. Apalagi kan teman-teman biasanya pasti kalau penurunan berat badan pakai obat-obatan, terus diet yang ekstrim, terus pokoknya menderita lah kita mau langsing gitu kan. Malah kalau kita nggak ngerasa nyaman ketika kita mau langsing itu biasanya tubuh kita itu hormonnya tertekan sehingga efeknya itu biasanya malah tambah gemuk. Kalau kita nggak enjoy dengan program slim itu, atau tubuh jadi pucat, tubuh jadi sakit, ya. Karena itu tubuh itu balas dendam karena dia nggak nyaman, seperti itu biasanya. Terus kalau dengan AMLA, caranya ya kita cukup atur waktu makan aja, ya kan? Atur, terus ganti cemilan Anda dengan AMLA, menyenangkan ya kan? Jadinya menyenangkan kita. Caranya hanya itu aja. Proses penyerapan nutrisi dan detox akan menjadi seimbang. Sehingga tubuh akan kembali ideal, terus dapat bonus sehat. Selain tubuh ideal, langsing, ideal lah, bukan langsing saya bilang ya, ideal lah. Sehat. Kenapa bonusnya sehat? Karena tadi kan banyak kan kandungan flavonoidnya, untuk jantung bagus, kolesterol bagus, ginjal juga ternyata bagus, itu kan. Bonusnya juga sehat. Caranya gimana kalau slim program? Nah, boleh dah di screenshot kok teman-teman mau serius nih, ada yang mau turun nggak berat badannya? Ayo, Bu Yanti, mau turun berapa? Makannya 2 kali sehari aja, makan yang berat. Saya anjurkan pagi jam 9 makan, jam 6 sore terakhir makan, nggak boleh lebih dari itu. 30 menit sebelum makan, konsumsi 15 butir kunyah sampai halus. Lalu 1 gelas air hangat. Tuh, ya. Terus yang kedua, ngemilnya ganti AMLA. Terus yang ketiga, ingat pokoknya air putih 10 gelas minimal atau 12 gelas minimal 1 hari. Usahakan pokoknya air putih atau air kelapa. Jangan ganti air yang lain. Apalagi air yang bersoda jangan. Pokoknya harus air putih. Tuh ya. Yang keempat, pakai juga minyak faras untuk slim. Seperti tadi yang saya bilang, hangatkan, pakai burner penghangat, lalu balur melawan arah jarum jam. Balur. Setiap 1 jam balur di bagian perut itu. Gosok-gosok. Kalau nggak di perut, di lengan. Yang mau lengannya kecil juga di lengan. Ya, atau yang di sini di pundaknya agak gendut, boleh. Balur juga di sini. Pokoknya sering kali balurkan, dihangatkan dulu. Olahraga biasalah. Ya, yakin. Harus punya keyakinan untuk tubuh kembali sehat dan ideal. Ajak tubuhnya, sama seperti teori kita balur paras. Ajak komunikasi tubuh untuk tubuh bisa bekerja sama dengan kita. Karena tubuh itu butuh connect dengan kita. Ya, pikiran kita harus kuat, ajak koordinasi tubuhnya baru bisa terjadi. Makanya harus ada keyakinan yang tinggi. Lalu terakhir ceritakan pengalamannya. Ya, jadi teman-teman
jangan hanya sendiri ketika teman-teman sudah merasakan manfaat, entah itu Faras, entah itu kita lagi program apa gitu kan, mau sehat dengan Faras atau mau langsing dengan Faras, ceritakan. Semakin kita menceritakan, keyakinan kita semakin tinggi. Nah, di situ biasanya proses dari program kita terjadi lebih cepat. Makanya salah satunya ada 7 program, salah satunya adalah yang ketujuh yang terakhir adalah menceritakan pengalaman teman-teman ke semakin banyak orang. Sama kayak waktu saya mau punya rumah yang ketiga itu, sebelum saya beli, saya udah ceritain ke semua, nanti saya mau beli rumah pokoknya di depan rumah saya, walaupun itu nggak dijual loh waktu itu. Pokoknya saya mau beli itu, saya pasti dapat. Pokoknya karena apa yang kita omongin itu secara nggak sadar, bawah sadar kita ngerekam, teman-teman. Secara otomatis kita bisa bekerja sama dengan tubuh. Gitu. Jadi nggak ada lagi istilah biarpun gendut, kamu masih muat di hatiku. Ini lebay, ini nggak ada istilah seperti itu ya. Pokoknya serius sekarang, kalau memang teman-teman mau seperti itu, selain tubuh ideal, sehat juga dapat. Gitu ya. Oke, teman-teman, ini ada satu quote dari Pak Putu. Beliau bilang, jika hidupmu hari ini berat dan sulit, percayalah badai tak akan pernah mengalahkan sang waktu. Jika hari ini hidupmu sudah bahagia, berbagilah agar orang lain bisa merasakan kebahagiaan. Itu ya teman-teman yang saat ini masih dalam program penyembuhan dan segala macam, semangat pada intinya begitu ya. Karena apapun itu terjadi atas memang kehendaknya atau harus kita lalui. Semangat terus. Pokoknya motivasi yakinkan akan ada perubahan seperti itu. Kalau teman-teman sekarang sudah merasakan kesembuhan ya berbagilah. Karena dengan berbagi kita ngedetoks tubuh sebenarnya. Ya, karena ketika kita menyembuhkan orang lain, kita juga sedang menyembuhkan diri sendiri, kan begitu pada prinsipnya. Ya, kembali lagi dengan kita bergabung di Faras, teman-teman, kita dapat 3 hal tadi. Berbagi sehat dapat seperti ini, ya kan? Karena banyak sekali orang di luaran nggak aware dengan kesehatan. Mereka baru berani bayar mahal ketika sedang sakit. Makanya ketika kita ada di Faras, gabung bersama Faras, ini adalah bisnis mulia, kita bisa membuat orang lain aware dengan sehat. Itu, karena investasi terbesar adalah sehat. Ya, teman-teman. Saya waktu awal sebelum dapat bonus Faras, jujur saya nggak mau ngejalanin yang namanya bisnisnya, teman-teman. Serius saya bilang. Karena saya ini bukan orang marketing. Ya, kebanggaan saya terbesar adalah ketika saya bisa berbagi sehat dengan siapapun. Kayak Bu Yolanda tadi itu terus terang saya nggak kenal, saya nggak tanya juga, ibu membernya siapa, ibu tinggal di mana, nggak tanya saya, pokoknya ada orang tanya saya jelaskan semaksimal yang saya bisa. Entah dia mau beli di mana, akhirnya saya nggak mau tahu lah intinya. Karena kepuasan batin itu nggak bisa dibeli ya. Ketika orang sehat, karena perantara kita itu luar biasa teman-teman. Itu kebahagiaan, terus hormon kita itu bisa menaikkan daya tahan tubuh karena kita merasakan kegembiraan yang mereka rasakan. Makanya saya selalu bilang berbagilah teman-teman. Ya, berbagi ketika ada Zoom seperti ini aja orang-orang yang belum ikut, ayo ikut karena kita bisa berinvestasi sehat. Tuh ya yang belum join di Faras, kita sama-sama ada komunitas di sini untuk berbagi sehat apapun itu. Karena sesungguhnya ini ya, jangan sampai kita keluar baru kita berani bayar jutaan untuk membuat tubuh kita sehat. Selain itu, jangan sampai, selain itu ketika kita di Faras, kita punya fleksibilitas waktu. Teman-teman ada nggak yang masih saat ini kerja ngantor, terus pengen punya penghasilan tambahan? Jangan sampai teman-teman nggak ngerti memanfaatkan waktu luangnya ketika pulang dari kantor, ya habiskan waktu scroll YouTube atau scroll TikTok. Jangan ya, kalau bisa yuk manfaatkan waktunya. Kita bisa ikut mengembangkan produk lokal ini, ikut berbagi sehat dengan siapapun dengan menjalankan bisnisnya. Karena ini memang benar-benar bisa dijalankan dengan part-time.
Seperti itu ya. Ini sebenarnya ada sebuah video kisah anak kecil yang nabung setiap hari, terus dia sampai jumlah tertentu dikasihlah uangnya itu untuk bapaknya, karena bapaknya ini sangat sibuk sekali kerja. Ya dari pagi, berangkat pagi, pulang malam, berangkat terus ya seperti itu. Dia butuh waktu untuk dia bisa bermain. Makanya uang hasil tabungannya dikasih bapaknya, dia bilang, Pak, nanti pulang lebih awal biar bisa main dengan saya. Ini ada kisah sedih sekali ya, kapan saya putar karena waktu nggak cukup. Pada prinsipnya teman-teman ada di Faras yang belum join bisa dikerjakan secara paruh waktu. Karena sangat fleksibel dan hasilnya menjanjikan gitu ya. Sangat gampang dipromosikan dan kita ada tim yang akan mensupport teman-teman bisa kerja hanya paruh waktu saja di Faras. Seperti itu. Ya. Terus selain itu kita memang butuh tambahan penghasilan ya yang memang serius di Faras. Udah saya merasa sehat gitu. Saya nggak butuh kesehatan tapi saya butuh uang. Teman-teman bisa serius menjalankan bisnisnya. Ya, ada cara-cara yang shortcut yang bisa membuat teman-teman sukses lebih cepat dengan mempelajari lebih detail sistem marketingnya. Yang mau silahkan segera japri mitra atasnya untuk mendapatkan pendampingan lebih detail, atau buat teman-teman yang belum gabung silahkan hubungi orang yang mengundang teman-teman hadir untuk bisa mendapatkan 3 hal itu. 1, kesehatan, 2, waktu yang cukup dengan tetap bisa mendapatkan penghasilan, atau yang ketiga penghasilan yang besar untuk bisa mewujudkan impian yang memang dari dulu nggak kecapai. Karena saya pun pernah kerja sama orang selama 11 tahun, ternyata untuk membuat rumah kecil saja belum cukup, hanya dari Faras akhirnya saya seriusin, tapi benar-benar fokus sekali ya. Di tahun kedua itu saya benar-benar fokus, akhirnya setahun sudah bisa mendapatkan hadiah rumah dari Faras. Teman-teman yang memang mau serius seperti itu bisa. Gitu ya, oke. Slide. Nah, ini Samplus nanti yang akan launching. Salah satu ininya adalah buah amla itu. Saya sudah cerita banyak sekali testimoni yang sudah hadir teman-teman dari Samplus ini. Padahal belum launching, tapi sudah banyak yang menantikan. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu salah satu komponennya. Jadi saya yakin nanti teman-teman wajib mendapatkan batch pertama dari launching Samplus ini. Tunggu Januari kita sudah launching gitu ya. Oke, satu video dari saya untuk teman. Sebelum besok pagi kok telepon lagi di Cina tadi. Malah kita sudah bawa ke Cina. Sudah dia ke sana. Sudah itu sana. Sudah ada sampul. Sudah ada sampul obat. Dia lihat bagaimana itu untuk diminum. Ya. Ini dari alam, betul dari alam. Gosok dengan minum. Sampai tadi mereka angkat mau berpesta itu sekali. Balik. Gue kenal beli. Ekstrak murbe dan ekstrak buah amla. Plus manfaatnya setiap hari.
Ya, udah lihat belum? Semplus 4-in-1 formula herbal berkhasiat sudah berizin Badan POM dengan kemasan botol praktis isi 30 kapsul. Tiap kapsul Semplus mengandung ekstrak meniran, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun murbe, dan ekstrak buah amla. Semplus plus manfaatnya setiap hari. Oke, makasih semua. Dadah. Tarik. Nah, kemarin kan ada isi tuh. Isi. Ini ditarik. Iya. Itu ada dari biasa kok dari mau yang terapin. Mau dia apa? Ya itu di Makassar. Dia punya apanya di Pelopo sana. Itu iya, guru kata stroke apa terus saraf kejepit. Itu asal orang ini dapat apa sih? Banyak kita yang mulut sampai dengan bengkok sampai dengan air keluar. Tekan di bawah ya. Mungkin tak urat-urat ini urat-urat terkumpul ini. Darah tidak mengalir lancar. Kalau dengan selang ini, selang kan ada lumut penuh di dalam, jadi air tidak keluar.